Selamat datang kembali di channel Daily Stoic. Teman-teman, seni keheningan telah hilang di dunia kita yang sibuk ini, di mana kebisingan dan pembicaraan selalu ada. Namun, bagaimana jika saat-saat kita memilih untuk tidak berbicara sama kuatnya dengan saat-saat kita berbicara? Seberapa sering kita berhenti dan berpikir tentang apa arti keheningan kita? Stoicisme adalah teori lama yang mengajarkan orang bagaimana mengendalikan diri melalui akal dan kekuatan emosional. Ini adalah cara yang bagus untuk belajar kapan harus berbicara. Zeno, pendiri Stoicisme, mengatakan bahwa lebih baik tersandung dengan kaki daripada dengan lidah. Pepatah bijak ini memunculkan pertanyaan dasar. Berapa kali kita merasa tidak enak mengatakan sesuatu dengan tergesa-gesa atau karena marah? Stoicisme tidak hanya memberitahu kita untuk tidak melakukan sesuatu. Kita berutang pada diri kita sendiri untuk menggunakan keheningan sebagai alat untuk pertumbuhan dan kedamaian. Bayangkan menghadapi tantangan hidup dengan keyakinan yang tenang bahwa diammu berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa diam bukan hanya tidak adanya ucapan, tetapi respons yang dirasakan secara mendalam yang telah dipilih dengan hati-hati. Itu adalah kekuatan yang kuat dan aktif, rencana yang dapat membantu meredakan perselisihan, melindungi kita dari bahaya, dan membantu kita mengerti. Tetapi kapan tepatnya kita harus merangkul keheningan? Kita akan menemukan dalam 9 waktu penting bahwa memilih diam tidak hanya cerdas, tetapi juga mengubah hidup. Saat kita mendalami pelajaran ini, pikirkan tentang bagaimana mempraktikkan diam yang tabah dapat mengubah cara Anda berurusan dengan orang lain dan kedamaian pikiran Anda sendiri. Bagaimana jika Anda bisa mengakhiri pertengkaran yang panas dengan keheningan yang tenang dan terukur, alih-alih kata-kata kasar? Apa yang dapat Anda katakan tentang perasaan dan pikiran Anda dengan jeda yang tenang? Bergabunglah dengan kami saat kami menggali saat-saat yang kuat untuk diam dan biarkan pengetahuan tentang Stoicisme membimbing kita. Apakah Anda siap untuk belajar lebih lanjut tentang pengetahuan mendalam tentang Stoicisme? Silakan tinggalkan pesan sebelum Anda memulai perjalanan. Nomor 1. Ketika dikritik secara tidak adil. Menurut filosofi Stoik, dikritik secara tidak adil adalah kesempatan unik untuk menjadi lebih kuat dan menunjukkan integritas. Ide-ide utama di balik pengetahuan lama ini datang dari penguasa Marcus Aurelius yang pernah berkata bahwa jika ada sesuatu di luar dirimu yang mengganggumu, maka bukan hal itu sendiri yang menyakitimu, tetapi bagaimana kamu memikirkannya. Dia juga berkata bahwa kamu dapat mengubah cara berpikirmu tentang sesuatu kapan saja. Wawasan ini menunjukkan bahwa yang mengganggu kita tentang kritik bukanlah kritik itu sendiri, tetapi bagaimana kita melihat dan menanggapinya. Pikirkan tentang ini. Bagaimana mungkin mengubah cara Anda melihat kritik membuat Anda lebih kuat? Dapatkah Anda mengingat saat ketika tetap tenang dalam menghadapi kritik yang tidak adil mengubah hasilnya? Misalnya, jika Anda memimpin sebuah proyek di tempat kerja dan bos, Anda mengkritiknya dengan keras, respons yang tabah adalah dengan tenang melihat umpan balik tersebut dan menemukan wawasan yang berguna sambil mengabaikan informasi negatif yang tidak berdasarkan fakta. Epicurus mengatakan bahwa cara melakukan sesuatu seperti ini tidak hanya akan menjaga kedamaian Anda, tetapi juga akan menjaga kehormatan profesional Anda. Jangan bicarakan teori Anda, jalani. Secara filosofis, Anda harus merespons dengan respons yang tenang dan dipikirkan dengan matang, bukan respons yang defensif. Anda harus membiarkan kualitas respons Anda, dan pada akhirnya pekerjaan Anda berbicara sendiri.
Tidak merespons ketika dikritik secara tidak adil bukanlah sekadar tindakan pasif, tetapi tindakan strategis untuk merangkul stoisisme. Ini adalah panggilan untuk fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, respons dan sikap kita. Kekuatan yang tenang ini mengubah kemungkinan konflik menjadi tanda kekuatan pribadi dan dedikasi filosofis Anda saat Anda menghadapi kesulitan hidup. Pikirkan tentang bagaimana keheningan dapat membantu Anda. Peluang apa yang mungkin muncul jika Anda memilih keheningan yang bijaksana atas ucapan impulsif? Bagaimana praktik ini tidak hanya meningkatkan ketenangan pikiran Anda sendiri, tetapi juga berdampak pada orang lain di sekitar Anda. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip stoik ke dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama ketika kita dikritik secara tidak adil, kita menyelaraskan diri kita dengan filosofi yang menghargai kekuatan karakter atas persetujuan orang lain. Ini mendorong pertumbuhan pribadi dan menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama, terutama di dunia saat ini di mana kesombongan dan promosi diri seringkali menenggelamkan kerendahan hati. Stoisisme memberitahu kita untuk merangkul keheningan. Dan orang bijak Marcus Aurelius berkata, "Jangan buang waktu berdebat tentang apa yang seharusnya menjadi pria yang baik, jadilah orang yang baik." Dalam terang ini, pikirkan tentang bagaimana keheningan dalam menanggapi kesombongan dapat mengubah seseorang menjadi orang yang baik. Lingkungan yang berpotensi mendorong ego menjadi tempat refleksi diri dan pertumbuhan. Akan selalu ada kritik dalam hidup, dan itu seringkali bisa menjadi cara yang baik untuk belajar dan berkembang. Namun, kritik tidak selalu adil, bahkan ketika itu dimaksudkan untuk menyakiti seseorang. Dalam situasi seperti ini, mungkin sulit untuk tetap tenang dan bertindak dengan cara yang benar. Stoicisme, sebuah teori yang dimulai di Yunani kuno, memiliki nasihat abadi tentang cara menangani kritik kasar dengan berkelas dan anggun. Dengan mengikuti ide-ide stoik, kita dapat mengubah hal-hal buruk yang terjadi pada kita menjadi peluang untuk tumbuh sebagai manusia dan menjadi lebih kuat. Hei, yang penting bukanlah apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya. Ini adalah prinsip stoik. Luangkan waktu untuk berpikir tentang apa yang harus dikatakan ketika seseorang mengkritikmu secara tidak adil. Ini mencegahmu bertindak berdasarkan dorongan hati dan memberimu waktu untuk berpikir tentang apa yang sedang terjadi tanpa marah. Singkirkan kritik dari diri Anda. Seperti yang dikatakan orang stoik, Anda mengendalikan pikiran Anda, bukan kejadian di luar. Ketahuilah ini dan Anda akan menjadi kuat. Marcus Aurelius berkata, lakukan ini. Pahamilah bahwa umpan balik yang tidak adil hanya menunjukkan bagaimana perasaan pengulas atau apa yang mereka pikirkan, bukan seberapa baik Anda atau apa yang dapat kamu lakukan. Anda dapat melihat kritik lebih jelas jika Anda memisahkannya dari siapa diri Anda. Seperti yang dikatakan oleh orang stoik, jika ada yang dapat membuktikan dan menunjukkan kepadaku bahwa aku berpikir dan bertindak salah, aku akan dengan senang hati mengubahnya karena aku mencari kebenaran. Marcus Aurelius melakukan ini. Mungkin ada sedikit kebenaran, bahkan dalam penilaian yang paling tidak adil. Carilah umpan balik bermanfaat yang tersembunyi dalam ketidakadilan. Ambillah ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri dan menyingkirkan pikiran-pikiran negatif yang tidak diperlukan. Seperti pepatah stoik, pertama pelajari arti dari apa yang kamu katakan dan kemudian bicara. Apa yang terjadi ketika seseorang mengkritik kamu? Tetaplah tenang dan sopan meskipun secara tidak adil. Ini tidak hanya menunjukkan seberapa kuat dan terkendalinya Anda, tetapi juga mencegah hal-hal menjadi lebih buruk. Jawaban yang tenang seringkali menenangkan pengulas dan menunjukkan bahwa
Anda adalah orang dewasa. Jaga pertumbuhan Anda sendiri. Jangan sia-siakan waktu untuk berdebat tentang apa yang seharusnya menjadi pria yang baik. Kata orang yang tabah, jadilah satu. Kata Marcus Aurelius, berhentilah berfokus pada kritik yang tidak adil dan alihkan perhatian Anda ke tujuan Anda, tujuan dan peningkatan pribadi Anda. Anda dapat bangkit dari hal-hal buruk yang terjadi dan terus bergerak maju di jalan Anda dengan berfokus pada pertumbuhan dan kebaikan diri sendiri. Mungkin sulit untuk menghadapi kritik yang tidak adil, tetapi jika Anda mengikuti prinsip-prinsip stoik, Anda dapat mengubah situasi ini menjadi peluang untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat. Ingatlah untuk mengambil waktu sejenak untuk berpikir. Pisahkan kritik dari nilai diri Anda sendiri. Cari setiap secuil kebenaran. Jawablah dengan tenang dan hormat, dan tetaplah fokus pada pertumbuhan Anda sendiri. Dengan cara ini, Anda hidup sesuai dengan cita-cita stoik untuk tetap tenang dan kuat di dalam bahkan ketika keadaan sulit di luar. Nomor 2, diam di tengah kesombongan. Bayangkan Anda berada di sebuah acara jaringan di mana seorang rekan kerja terlalu membanggakan kenaikan gaji dan gaya hidup mewah mereka. Mungkin Anda ingin melawan keangkuhan mereka dengan pencapaian Anda sendiri. Stoikisme mengajarkan kita tentang kekuatan menahan diri. Jika Anda memilih diam, Anda tetap tenang dan membiarkan kata-kata orang lain menunjukkan siapa mereka. Dengan cara ini, Anda dapat menyimpan energi Anda untuk percakapan yang lebih dalam. Metode ini tidak hanya melindungi kehormatan Anda, tetapi juga membuat Anda terlihat seperti seseorang yang yakin akan pencapaian mereka sendiri dan tidak membutuhkan persetujuan dari luar. Dalam teori ini, diam bukanlah tanda kepasifan. Sebaliknya, itu adalah tanda diam strategis yang menunjukkan pengetahuan dan kepercayaan diri. Orang bijak yang tabah lainnya mengatakan bahwa dia yang tidak ingin kalah jumlah dengan manfaat yang lebih besar seharusnya tidak membalas satu manfaat dengan manfaat yang lain. Dia harus membalas banyak manfaat sekaligus. Dalam kehidupan nyata, ini berarti bahwa Anda tidak boleh menanggapi bualan kosong dengan kata-kata, tetapi dengan rahmat tenang dalam tindakan Anda dan kualitas karakter Anda. Seberapa sering Anda mendapati diri Anda menanggapi kisah sukses orang lain dengan kisah sukses Anda sendiri? Apa yang mungkin terjadi jika Anda memilih untuk mendengarkan dan mengakui sepenuhnya pencapaian mereka dengan anggukan atau senyuman sambil tetap memperhatikan kebaikan dan kelebihan Anda sendiri? Tujuan menerima ketenangan yang tabah di tengah kesombongan adalah cara untuk menjalani kehidupan yang tidak ditandai oleh kompetisi, tetapi oleh kebahagiaan dan kesuksesan batin. Kehidupan ini menciptakan suasana di mana seseorang dapat berkembang dengan damai dan sukses berdasarkan harga diri yang sejati, bukan ukuran perbandingan. Mohon pikirkan pelajaran ini dan gunakan apa yang telah Anda pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana menerima ketenangan dapat membuat hidup dan hubungan Anda menjadi lebih baik? Tuliskan ide dan cerita Anda di ruang di bawah ini. Mari bekerja sama untuk membuat hidup satu sama lain menjadi lebih damai, bahagia, dan sukses. Nomor 3, saat menghadapi kemarahan. Saat kita marah, kita bisa merasa seperti badai liar yang dapat menyapu semua akal sehat dan ketenangan. Namun, di tengah badai ini, filsafat stoik menawarkan tempat yang aman untuk menjadi. Saat hening ini membantu kita mengatasi perasaan yang kuat ini. Epicurus, seorang tokoh stoik terkenal, dikatakan untuk tetap diam sebagian besar waktu dan hanya berbicara ketika Anda harus. Sekarang bayangkan hari di tempat kerja ketika kesalahan rekan kerja menyebabkan Anda bekerja ekstra selama berjam-jam. Naluri pertama
Anda mungkin adalah untuk marah. Tetapi apa yang akan terjadi jika Anda memilih diam daripada bereaksi dalam kemarahan? Beri diri Anda waktu untuk berpikir tentang situasi secara lebih objektif. Jeda ini dapat menghentikan konflik agar tidak bertambah buruk dan mengarah pada solusi yang konstruktif dari argumen yang panas. Pikirkanlah seberapa sering bereaksi dengan cepat dalam kemarahan membuat Anda berpikir tentang apa yang bisa berbeda jika Anda meluangkan waktu sejenak untuk menenangkan diri sebelum berbicara. Marcus Aurelius, seorang stoik terkenal lainnya, memberikan nasihat dalam tulisannya, "Seberapa burukkah hasil dari kemarahan dibandingkan dengan hal-hal yang membuat orang marah?" Pikiran ini membuat kita berpikir tentang apa yang terjadi setelah kita marah. Sebagian besar waktu, efek dari ledakan kemarahan lebih buruk daripada hal yang membuat kita marah pada awalnya. Pikirkan tentang Nelson Mandela, seorang pemimpin yang terkenal yang meskipun telah dipenjara selama bertahun-tahun, memutuskan untuk memaafkan para pelaku kekerasan terhadapnya. Alih-alih marah, keputusan ini tidak hanya memperbaiki hidupnya sendiri, tetapi juga membawa negara menuju rekonsiliasi. Misalnya, diam saat marah tidak berarti menyembunyikan perasaan Anda. Ini berarti memilih respons yang sejalan dengan diri Anda yang terbaik. Praktik ini tidak hanya meningkatkan kedamaian Anda sendiri, tetapi juga mengarah pada hubungan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih sukses saat Anda menghadapi frustrasi yang tak terelakkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah bahwa keheningan bisa menjadi tempat perlindungan Anda, tempat di mana kebijaksanaan memerintah. Adopsilah keheningan ini dan Anda mungkin menemukan bahwa respons diam tidak hanya mengatasi kemarahan yang paling mendalam, tetapi juga paling kuat. Ini adalah perasaan normal yang dimiliki setiap orang di beberapa titik dalam hidup mereka. Di sisi lain, kemarahan yang tidak terkendali dapat merusak hubungan dan kesehatan Anda sendiri. Stoicisme mengajarkan cara yang berguna untuk mengendalikan kemarahan dengan berfokus pada pengendalian diri, pikiran jernih, dan kedamaian batin. Cari tahu penyebabnya. Perhatikan pemicu Anda untuk mengetahui apa yang membuat Anda marah. Apakah itu seseorang, lingkungan, atau peristiwa tertentu? Refleksi diri. Pikirkan mengapa hal-hal ini benar-benar membuat Anda marah. Asumsi dan ide kita tentang berbagai hal seringkali memainkan peran besar. Penerimaan. Ketahuilah bahwa Anda tidak dapat mengubah hal-hal yang terjadi di dunia luar. Yang dapat Anda ubah adalah bagaimana Anda bereaksi terhadap hal-hal tersebut. Berlatihlah untuk lebih peka. Fokuskan pikiran Anda pada saat ini daripada memikirkan masalah masa lalu atau kekhawatiran tentang masa depan. Lakukan latihan pernapasan dalam saat Anda merasa marah. Berhenti sejenak dan berpikir sebelum Anda merespons. Berhenti dan pikirkan apa yang akan terjadi jika Anda melakukan sesuatu. Ubah sudut pandang Anda. Cobalah untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain untuk menunjukkan empati. Melihat sesuatu dari sudut pandang mereka dapat membantu Anda merasa tidak terlalu marah. Ubah cara Anda melihatnya. Pikirkan tentang bagaimana seorang filsuf stoik akan melihat sesuatu. Menurut mereka, itu akan terjadi. Tidak penting atau penting. Fokus pada solusi daripada berkutat pada masalah yang ada. Pikirkan cara yang berguna untuk menanganinya. Bangun kekuatan emosional. Belajar untuk mengendalikan diri. Ingatkan diri sendiri bahwa Anda dapat memilih bagaimana bereaksi. Gunakan pengendalian diri dan kesabaran. Pelepasan emosional. Belajar untuk memisahkan diri Anda dari orang lain, perasaan dari apa yang sedang terjadi. Mundurlah dan lihatlah secara objektif, bukan secara pribadi. Jadilah lebih kuat di dalam. Lakukan hal-hal yang membantu Anda mengatasi emosi Anda, seperti berolahraga, menulis di buku,
atau bermeditasi. Gunakan kemarahan Anda dengan cara yang sehat. Salurkan energi Anda secara positif, bukan secara pribadi marah. Menyalurkan energi ke hal-hal yang membantu, seperti berolahraga atau membuat karya seni, belajar dan berkembang. Gunakan kemarahan sebagai kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang diri sendiri dan mengubah cara Anda merespons di masa depan. Cara berkomunikasi dengan baik, berbicara tentang perasaan Anda dengan cara yang tenang dan percaya diri tanpa bersikap bermusuhan atau marah. Mengelola kemarahan Anda dengan baik penting untuk kesehatan Anda dan kesehatan hubungan Anda. Anda dapat mengubah kemarahan menjadi kekuatan yang baik dengan mencari akar penyebabnya, mempraktikkan perhatian, mengubah sudut pandang Anda, membangun kekuatan mental, dan menemukan cara sehat untuk menggunakan kemarahan Anda. Ikuti saran stoicisme untuk menemukan kedamaian batin dan menjalani kehidupan yang sehat dan damai. Nomor 4. Diam di tengah-tengah kepalsuan. Ketika orang berbicara satu sama lain, cerita seperti daun yang tertiup angin. Ketika rumor ini tidak benar, mereka dapat menyebabkan kerusakan dan kebingungan. Filsafat Stoik memberi kita jawaban yang kuat. Tenang. Pikirkan tentang kisah seorang guru di kota kecil yang dituduh melakukan pelanggaran secara salah karena rumor menyebar di masyarakat. Guru tersebut memilih untuk tidak menambah panas dengan menyangkal atau menjelaskan apa yang terjadi. Sebaliknya, dia mengandalkan kejujuran dan integritasnya untuk tetap teguh. Keheningan ini bukanlah penyerahan diri secara pasif, tetapi keputusan yang cerdas berdasarkan kebijaksanaan. Marcus Aurelius berkata, Anda memegang kekuasaan atas pikiran Anda, bukan atas kejadian di luar. Pahamilah ini, dan Anda akan menjadi kuat. Seberapa sering kita melihat kata-kata yang diucapkan dengan cepat memperburuk keadaan? Bagaimana diam dapat melindungi Anda dari panah tuduhan palsu? Dengan menolak mengomentari, guru membiarkan kegembiraan awal komunitas mereda seiring berjalannya waktu dan tidak ada bukti baru yang terungkap. Kebenaran menjadi pembelaannya. Ini menunjukkan keyakinan tabah bahwa Anda harus fokus pada apa yang dapat Anda kendalikan, seperti reaksi dan tindakan Anda, daripada mengkhawatirkan bagaimana cerita menyebar yang tidak bisa Anda hentikan. Epictetus pernah berkata bahwa jika seseorang mengatakan hal-hal buruk tentangmu, kamu harus selalu memujinya. Metode yang berlawanan dengan intuisi ini mengatakan bahwa bereaksi terhadap hal negatif dengan hal positif, atau dalam kasus ini, diam, dapat menghentikan dan mengubah arah interaksi yang tidak produktif. Ketika tuduhan palsu dibuat, berbicara dengan pelan dapat menunjukkan rasa hormat dan kepercayaan pada kebenaran. Untuk menggunakan ini dalam hidup Anda sendiri, pikirkan tentang bagaimana yang penting adalah menunggu untuk membalas cerita sampai badai berlalu. Ingatlah bahwa cara terbaik untuk menjaga kedamaian dan citra Anda adalah dengan hidup sesuai dengan cita-cita Anda. Berkhotbah bukan dengan melawan setiap bisikan. Dalam situasi seperti ini, diam bukanlah satu-satunya cara untuk melindungi diri sendiri. Ini juga merupakan cara untuk menunjukkan dedikasi Anda pada prinsip-prinsip Stoik. Sehingga saat Anda menghadapi kesulitan, baik dalam hubungan pribadi maupun profesional, biarkan keheningan Stoik menuntun Anda melalui kekacauan rumor palsu dan menemukan jalan menuju kehidupan yang damai, bahagia, dan sukses. Nomor 5. Cara menghadapi kehilangan. Bagaimana Anda menghadapi keheningan total yang mengikuti kehilangan besar? Kehilangan adalah pengalaman manusia yang umum yang sering meninggalkan kekosongan yang dipenuhi dengan kesedihan dan kebingungan. Namun, Stoicisme memiliki cara yang unik untuk menghadapi rasa sakit.
Misalnya, C.S. Lewis, penulis terkenal yang menulis tentang kesedihannya setelah kehilangan istrinya dalam buku A Grief Observed, mengatakan, "Rasa sakit yang saya rasakan sekarang adalah kebahagiaan yang saya miliki sebelumnya. Ini adalah cara berpikir yang sangat tabah. Kaum Stoik percaya bahwa pengalaman kita adalah bagian dari aliran kehidupan alami yang lebih besar dan bahwa kehilangan dan cinta akan selalu berjalan beriringan." Seneca, seorang filsuf Stoik yang terkenal, memiliki banyak hal untuk dikatakan tentang subjek ini. Hari yang kita khawatirkan akan menjadi hari terakhir kita sebenarnya adalah hari lahir keabadian. Bagaimana respons Anda terhadap kehilangan akan berubah jika Anda melihatnya sebagai perubahan, bukan akhir. Apa yang mungkin Anda dapatkan dengan menerima keheningan yang datang setelah kehilangan? Memberi diri Anda waktu dan ruang untuk berpikir dan sembuh setelah kematian mereka. Lewis tidak mencoba mengisi keheningan dengan penjelasan atau gangguan. Sebaliknya, dia menggunakannya untuk mengeksplorasi pikiran dan perasaannya secara mendalam, menunjukkan keyakinan tabah bahwa kesulitan dapat digunakan untuk pertumbuhan pribadi. Perjalanannya melalui kesedihan menunjukkan bagaimana menjaga ketenangan pikiran dapat membantu seseorang mengatasi rasa sakit emosional yang mendalam dan mengubahnya menjadi pemahaman yang mendalam tentang kerapuhan hidup dan keindahan. Keheningan setelah kehilangan bukanlah cara untuk menyembunyikan atau menyangkal apa yang terjadi. Itu adalah cara untuk memberi diri Anda waktu untuk bersantai, berpikir, dan melanjutkan hidup. Ini berarti membiarkan perasaan Anda mengalir dengan sendirinya tanpa menyebabkan tekanan yang dipaksakan. Pikirkan tentang bagaimana Anda menghadapi kehilangan di masa lalu. Bagaimana praktik stoik dari keheningan reflektif dapat membantu Anda di masa kesedihan di masa depan. Bagaimana metode ini dapat mengubah tidak hanya penyembuhan Anda sendiri, tetapi juga penyembuhan orang-orang di sekitar Anda. Tolong bagikan pemikiran Anda dan pengalaman dengan kehilangan serta bagaimana praktik stoik mungkin telah memengaruhi jalan hidup Anda. Pelajaran apa yang telah Anda pelajari dan bagaimana keheningan membantu Anda menjadi lebih baik? Mari kita bicarakan dan menjadi lebih baik di komentar di bawah ini. Salah satu hal tersulit dalam hidup adalah menghadapinya. Kematian sulit untuk dihadapi. Kesedihan dan kedukaan ketika Anda kehilangan sesuatu yang penting dalam hidup Anda, seperti orang yang dicintai, pekerjaan, atau kesempatan besar, adalah hal yang wajar. Stoicisme, teori lama yang dimulai oleh Zeno dari Citium di Athena, memberi kita nasihat abadi tentang cara menghadapi masa-masa sulit ini. Mengambil pandangan stoik dapat membantu kita menjadi kuat dan damai, bahkan ketika kita kehilangan sesuatu yang sangat penting. Kenali dan terima apa yang kamu rasakan. Penting untuk memahami dan menerima perasaan yang datang karena kehilangan seseorang. Stoicisme mengajarkan kita bahwa perasaan adalah reaksi normal terhadap sesuatu yang terjadi dalam hidup. Langkah yang dapat kamu ambil: biarkan dirimu menangis dan rasakan sakitnya tanpa menghakimi dirimu sendiri. Menulis dalam jurnal atau berbicara dengan teman yang Anda percayai dapat membantu Anda mengatasi perasaan ini. Perhatikan apa yang dapat Anda ubah. Menurut teori stoik, kita harus melepaskan hal-hal yang tidak dapat kita ubah dan fokus pada hal-hal yang dapat kita ambil tindakan. Cari tahu apa yang bisa Anda ubah tentang situasi tersebut, seperti cara Anda menghadapi kehilangan dan melepaskan apa yang tidak bisa Anda lakukan. Ubahlah kehilangan tersebut menjadi kesempatan untuk menjadi lebih baik. Seperti yang dijelaskan oleh kaum Stoik, mereka berpikir bahwa setiap masalah dapat digunakan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih baik.
Langkah yang lebih baik yang dapat Anda ambil adalah berpikir tentang apa yang dapat Anda pelajari dari ini. Apa yang dapat diajarkan oleh kehilangan ini yang akan membuat Anda lebih baik, lebih pintar, atau lebih peduli. Berlatihlah untuk bersyukur. Bersyukur dapat membantu Anda berhenti memikirkan apa yang telah Anda hilangkan dan mulai fokus pada apa yang masih Anda miliki. Langkahnya adalah menuliskan setiap hari daftar hal-hal yang Anda syukuri. Latihan ini dapat membantu Anda melihat sesuatu dengan cara baru dan membuat Anda merasa tenang. Mencari bantuan dan ketabahan kelompok sangat penting. Menekankan betapa pentingnya memiliki kelompok dan saling membantu melalui saat-saat sulit. Langkah yang harus diambil, berbicara dengan keluarga, teman, atau kelompok pendukung. Membicarakan masalah Anda dengan orang lain dapat membantu Anda merasa lebih baik dan tidak sendirian. Tidak pernah mudah untuk menghadapi kehilangan, namun ide-ide stoik dapat membantu kita menjadi kuat dan tangguh ketika kita mengalami rasa sakit karena kehilangan. Mengenali perasaan kita dapat membantu kita untuk fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, mengubah sudut pandang kita, bersyukur, dan meminta bantuan. Teknik-teknik ini dapat membantu kita sembuh dan tumbuh jika kita memilih untuk menggunakannya. Nomor 6, menavigasi ketidaktahuan dengan rahmat yang tabah. Apakah Anda pernah bertemu seseorang yang tindakannya menunjukkan bahwa mereka tidak mengerti, tetapi keyakinannya sama kuatnya seolah-olah mereka adalah seorang ahli? Meskipun situasi ini menjengkelkan, itu adalah waktu yang tepat untuk berlatih bersabar. Galileo, ilmuwan terkenal yang mendorong heliosentrisme selama masa kepercayaan geosentris yang kuat, adalah contoh yang bagus tentang bagaimana menghadapi ketidaktahuan. Meskipun ia menghadapi pertentangan yang sengit dan bahkan dimasukkan ke dalam tahanan rumah, Galileo tetap menjaga kehormatan dan dedikasinya untuk kebenaran, sering memilih untuk tetap diam dalam menghadapi tuduhan palsu dan ketidaktahuan. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kita hanya dapat mengendalikan bagaimana kita merespons, bukan apa yang orang lain lakukan. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan filsuf Stoik, berkata, Anda memiliki kekuasaan atas pikiran Anda, bukan atas kejadian di luar. Menyadari hal ini akan memberi Anda kekuatan untuk berpikir tentang menggunakan sudut pandang ini saat Anda bertemu dengan seseorang yang salah. Pikirkan bagaimana cara mengubah cara Anda merespons jika Anda tahu Anda bisa mengendalikannya. Diamnya Galileo bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah pernyataan kuat tentang kejujuran dan keyakinannya pada apa yang dia temukan. Dia tahu kebenarannya tidak perlu didukung oleh kata-kata, tetapi dapat berdiri teguh atas manfaatnya sendiri. Seiring waktu, pendekatan ini mirip dengan gagasan Stoik untuk berfokus pada tindakan sendiri dan menerima bahwa keyakinan orang lain berada di luar kendali. Bersikap baik berarti mengetahui batas-batas kekuatan Anda dan memilih pertarungan Anda dengan hati-hati. Itu berarti bersabar, sabar, dan pengertian, bahkan ketika hal-hal membuat frustrasi. Nomor 7, cara menghadapi rumor. Pasti sudah berkali-kali dalam hidup Anda ketika Anda menjadi subjek cerita, mendengar bisikan-bisikan semakin keras saat mereka beredar. Itu adalah reaksi manusia yang normal, namun tetap diam dapat mengubah situasi. Pikirkan tentang kisah seorang pemimpin masyarakat yang dedikasinya untuk melindungi lingkungan menyebabkan rumor palsu tentang dirinya. Alih-alih menanggapi setiap rumor, dia tetap fokus pada pekerjaannya, mengingat kata-kata Marcus Aurelius, "Balas dendam terbaik adalah menjadi tidak seperti dia yang menyakitimu." Keputusan pemimpin ini untuk tetap diam dan melanjutkan advokasinya, membiarkan tindakannya berbicara lebih keras daripada rumor apapun.
Perilakunya menunjukkan konsep penting stoik, bukan kejadian di luar yang mengganggu kita, tetapi bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Bagaimana hidup Anda akan berbeda jika Anda mengabaikan rumor dengan diam? Kekuatan apa yang bisa Anda peroleh dengan memutuskan untuk tidak menjelaskan, tetapi terus melanjutkan jalan Anda? Jika seseorang mengatakan hal-hal buruk tentang Anda dan itu benar, Epictetus memberitahu kita untuk memperbaiki diri. Jika itu adalah kebohongan, pemimpin yang bijak ini tidak hanya menjaga perdamaian, tetapi juga mengatakan kepada orang-orangnya untuk melihat melewati kebohongan dengan mengatakan kepada mereka untuk menertawakan orang-orang yang tidak percaya padanya. Perlahan-lahan kehilangan keyakinan, namun sikap tenang dan komitmennya yang teguh menunjukkan bahwa diam yang tabah dapat membantu Anda menjaga citra dan harga diri Anda. Cerita ini menunjukkan bagaimana ketabahan dapat digunakan dalam kehidupan modern dengan menunjukkan bagaimana reaksi kita terhadap informasi palsu dapat memberi makan api atau memadamkannya. Ini juga menunjukkan bahwa diam bukanlah pilihan pasif, tetapi aktif dan kuat cara untuk membiarkan hidup dan hasil kita menunjukkan seperti apa orang yang kita pikirkan. Pikirkan tentang pendekatan ini, lain kali Anda mendengar rumor. Bagaimana mempraktikkan keheningan yang tabah dapat membantu Anda tetap tenang dan fokus? Bagaimana hal itu dapat mengubah cara orang lain melihat Anda dari waktu ke waktu? Saya ingin Anda membagikan ide dan pengalaman Anda dalam menghadapi rumor di bagian komentar di bawah ini. Apa yang telah Anda pelajari dari kejadian ini? Dan bagaimana keheningan membantu Anda melewatinya? Ide-ide Anda dapat membantu seseorang menemukan jalannya. Rumor dapat menyebar dengan cepat dan merusak citra Anda, menyebabkan banyak stres dan membuat hal-hal menjadi lebih membingungkan. Penting untuk menemukan cara yang baik untuk menghadapi gosip. Di dunia di mana informasi menyebar dengan cepat, ada pengetahuan abadi dalam pemikiran stoik yang memberitahu kita cara untuk tetap tenang, dan logis saat kita menghadapi masalah. Jaga emosi Anda dalam pemeriksaan. Penting untuk menjaga perasaan Anda tetap terkendali ketika Anda mendengar cerita. Ketika Anda bereaksi dengan cepat atau kuat, itu dapat memperburuk keadaan dan memberi cerita lebih banyak bobot. Sebaliknya, cobalah untuk kendalikan emosi Anda dan lihat masalah tanpa bias. Berhenti sejenak sebelum menjawab. Tarik napas dalam-dalam beberapa kali dan katakan pada diri sendiri bahwa pendapat orang lain tidak penting. Tentukan nilai Anda. Lakukan hal-hal yang menenangkan Anda seperti kesadaran atau meditasi untuk tetap tenang. Dapatkan kejelasan dan dapatkan fakta, pikiran, dan detail yang tidak jelas. Seringkali menyebarkan rumor tidak mempercayai begitu saja. Sebaliknya, cari tahu faktanya, temukan sumber yang dapat dipercaya, dan kumpulkan data yang benar untuk mengetahui cerita yang sebenarnya. Bicaralah dengan orang yang dapat dipercaya, yang dapat memberitahu Anda lebih banyak sebelum mengambil keputusan. Ajukan pertanyaan dan cari bukti. Metode ini membantu Anda bereaksi berdasarkan fakta, bukan tebakan. Pikirkan semuanya dengan matang sebelum bertindak. Cara Anda bereaksi terhadap sebuah cerita dapat berdampak besar pada seberapa benar tindakan Anda. Tanpa berpikir, Anda mungkin salah paham dan menyebarkan cerita lebih jauh. Sebaliknya, bereaksilah dengan hati-hati dan dengan rencana. Lihat situasi dan pikirkan apa yang mungkin terjadi jika Anda melakukan sesuatu yang berbeda. Tanggapi rumor dengan cara yang tenang dan akurat. Jika perlu, terkadang hal terbaik yang dapat dilakukan adalah diam atau mengatakan sesuatu secara perlahan. Perhatikan tindakan dan kepribadian Anda. Cara terbaik untuk melawan rumor palsu adalah dengan menunjukkan bahwa Anda adalah orang baik.
Cerita seseorang dari waktu ke waktu dapat ditenangkan dengan selalu bersikap jujur dan menunjukkan seperti apa diri Anda. Tetap ikuti keyakinan dan ide Anda dalam segala hal yang Anda lakukan. Lakukan tindakan yang baik untuk Anda dan tunjukkan siapa Anda sebenarnya. Semakin Anda bertindak sama, semakin baik Anda melakukannya. Seiring berjalannya waktu, semakin kecil kemungkinan cerita palsu menjadi kenyataan. Berlatihlah untuk tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Stoicisme memberitahu Anda untuk melepaskan hal-hal yang tidak dapat Anda ubah dan fokus pada hal-hal yang dapat Anda ubah. Kelompok kedua mencakup pikiran dan cerita orang lain tentang Anda. Ingatlah bahwa Anda tidak dapat mengubah apa yang orang lain pikirkan atau katakan. Perhatikan apa yang Anda lakukan dan bagaimana Anda berpikir. Terima diri Anda sendiri dan percayalah pada cita-cita Anda. Tidak peduli apa yang orang lain katakan. Ide-ide tabah seperti mengendalikan emosi, menemukan kebenaran, menanggapi dengan bijak, menjadi konstan, dan tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan dapat membantu Anda menghadapi rumor dengan cara yang seimbang dan logis. Dengan menggunakan tips ini, Anda dapat menangani masalah yang disebabkan oleh cerita dengan ketenangan dan kekuatan, melindungi kehormatan dan ketenangan pikiran Anda. Nomor 8. Ketika dihadapkan dengan ketidakadilan, filsafat Stoa mengajarkan kita untuk menghadapi masalah hidup dengan keadilan dan kekuatan batin. Ini terutama penting ketika kita menghadapi ketidakadilan. Sebagai penganut paham Epikuris yang bijak berkata, "Bersabarlah dan bersabarlah." Pepatah ini mengatakan kepada kita untuk melewati masa-masa sulit tanpa mengeluh dan memaafkan kesalahan orang lain. Nelson Mandela berjuang melawan rasisme di Afrika Selatan dengan cara yang membuat teori ini sangat jelas. Waktu yang lama di penjara dapat membuatnya marah, tetapi dia keluar sebagai pendukung perdamaian dan persatuan yang menunjukkan ketahanan stoik yang mendalam. Mandela tidak hanya berdiri di sana dan membiarkan ketidakadilan terjadi. Dia memilih untuk fokus pada penyembuhan dan persatuan daripada mendapatkan balas dendam. Pilihan ini menunjukkan prinsip stoik utama. Kekuatan terbesar kita terletak pada kemampuan kita untuk memilih bagaimana bereaksi terhadap kejadian di luar. Bagaimana kehidupan kita sendiri akan berubah jika kita mengikuti jejak Mandela ketika menyangkut hal-hal tidak adil yang terjadi pada kita? Dapatkah kita memilih untuk menunjukkan pengertian dan kebaikan bahkan ketika tampaknya mustahil? Dengan tetap diam ketika hal yang tidak adil terjadi, Marcus Aurelius menulis dalam meditasinya bahwa cara terbaik untuk membalas dendam pada seseorang yang telah menyakiti Anda adalah dengan tidak menjadi seperti mereka, dengan memilih untuk tidak terlibat dalam perkelahian dan sebagai gantinya mengembangkan semangat penyembuhan dan berpikir ke depan. Mandela mengubah cara seluruh negara berpikir tentang keadilan dan perdamaian. Hidupnya menunjukkan kepada kita bahwa diam bukanlah tanda penyerahan diri, tetapi bisa menjadi alat yang ampuh untuk perubahan dan tanda integritas pribadi. Cara berpikir yang tabah ini tidak berarti menerima ketidakadilan secara pasif, tetapi melibatkan keheningan yang strategis dan berprinsip yang mempersiapkan kita untuk tindakan konstruktif. Ini tentang menjaga kedamaian batin Anda dan menggunakan ketenangan untuk menginspirasi solusi bijaksana yang mengatasi kesalahan dan mendorong gerakan kolektif menuju masa depan yang lebih baik. Saat kita menghadapi ketidakadilan, baik kecil maupun besar, mari kita ingat kekuatan diam. Warisan Mandela mengajarkan kita bahwa terkadang respons yang paling mendalam dikembangkan dalam keheningan. Ini memungkinkan kita membangun fondasi untuk perubahan yang berarti dan kehidupan yang lebih bahagia serta lebih sukses.
Mengadopsi prinsip-prinsip ini dapat mengubah kesulitan pribadi dan perselisihan komunal, membawa kita menuju kehidupan yang lebih damai. Setiap orang harus menghadapi situasi yang tidak adil di beberapa titik dalam hidup mereka sebagai individu yang tabah. Ini penting untuk menangani skenario ini dengan ketenangan dan pengetahuan. Ide-ide pemikir Stoik seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus dapat membantu Anda memahami cara menghadapi situasi yang tidak adil dengan berfokus pada apa yang dapat kita kendalikan. Tetap tenang di dalam dan bereaksi secara logis adalah beberapa hal yang mereka tekankan. Jaga kedamaian di dalam diri Anda. Marcus Aurelius mengatakan bahwa apapun yang terjadi di sekitar Anda harus tetap tenang dan mengendalikan emosi untuk menjaga agar pikiran Anda tetap terkendali. Lakukan hal-hal seperti bernapas dalam-dalam, tetap waspada, dan bermeditasi. Terima apa yang tidak dapat Anda ubah. Ketahuilah bahwa Anda hanya bisa mengubah cara Anda bereaksi terhadap tindakan orang lain. Jawablah secara logis, pikirkan sebelum bertindak, dan hindari bergerak tanpa berpikir. Berhentilah sejenak dan pikirkan apa hal terbaik yang dapat dilakukan. Cobalah untuk memahami mengapa hal yang tidak adil itu terjadi. Ini dapat membantu membuat segalanya lebih jelas dan mungkin bahkan menunjukkan cara untuk menyelesaikan masalah. Hindari membalas orang lain. Membalas dengan kemarahan atau balas dendam hanya akan memperburuk keadaan. Cobalah untuk merespons dengan cara yang masuk akal dan tenang. Perhatikan nilai-nilai Anda. Selalu berpegang teguh pada prinsip Anda, apapun yang terjadi. Biarkan perilaku Anda didasarkan pada keyakinan dan prinsip inti Anda. Pastikan jawaban Anda sesuai dengan moral Anda dan menjunjung tinggi kehormatan Anda. Berikan contoh yang baik. Tunjukkan kepada orang lain bagaimana menghadapi ketidakadilan dengan rasa hormat dan kehormatan melalui tindakan Anda. Carilah cara yang konstruktif untuk menyelesaikan masalah daripada berkutat pada masalah itu sendiri. Masuk ke dalam situasi dengan sikap mencari solusi. Berkomunikasilah dengan orang-orang yang terlibat dengan cara yang terbuka dan jujur untuk mencoba menemukan jawaban yang adil. Advokasi untuk perubahan kapanpun Anda bisa. Cobalah untuk membuat perubahan pada sistem yang sampai ke akar ketidakadilan. Berhentilah sejenak dan pikirkan tentang apa yang terjadi. Pikirkan tentang pelajaran yang bisa Anda ambil dari situasi tersebut. Lihat pengalaman sebagai kesempatan untuk tumbuh sebagai pribadi dan menjadi lebih kuat. Dapatkan keterampilan dan informasi yang Anda butuhkan untuk menangani skenario serupa dengan lebih baik di masa depan. Penting untuk tetap tenang, bereaksi secara logis, dan tetap setia pada tampilan ideal Anda untuk solusi yang membantu. Jika Anda mengikuti prinsip-prinsip Stoik ini, Anda dapat menghadapi situasi yang tidak adil dengan kebaikan dan kejujuran, menjadikannya sebagai peluang untuk tumbuh dan membuat segalanya lebih baik. Nomor 9. Cara menangani penghinaan dengan kebijaksanaan Stoik. Epictetus, seorang filsuf Stoik, pernah berkata, "Jika seseorang berhasil memprovokasi Anda, sadari bahwa pikiran Anda terlibat dalam provokasi tersebut." Pepatah ini seharusnya membangunkan kita setiap kali seseorang menghina kita dan juga memberi kita cara yang mendalam untuk menghadapi penghinaan. Diamlah. Wawasan ini memberitahu kita bahwa kita dapat memilih bagaimana bereaksi dengan memilih diam dan pengertian daripada konflik. Mahatma Gandhi misalnya menghadapi penghinaan dan perlawanan dalam perjuangannya untuk kebebasan India, tetapi ia tidak menjawab dengan kemarahan atau penghinaan. Sebaliknya, ia memilih untuk diam dan memahami. Gandhi percaya pada penyembuhan atau pasifisme yang mirip dengan cara hidup yang tabah, damai, dan penuh kegembiraan.
Reaksi terhadap serangan verbal dan fisik adalah dengan tetap diam. Hal ini sering membuat musuhnya kurang berbahaya dan mendapatkan dukungan untuk tujuannya di antara masyarakat. Mengambil sikap yang sama ketika Anda dihina dapat mengubah dinamika interaksi Anda dengan orang lain. Apa yang bisa Anda dapatkan dengan tetap diam, Anda akan lebih tenang daripada menanggapi dengan kata-kata. Ketika seseorang menyerang Anda memberi diri Anda ruang untuk bertindak dengan tujuan, alih-alih impulsif. Praktik ini tidak hanya membuat Anda tenang, tetapi juga membuat Anda terlihat seperti pemimpin yang berada di atas orang lain. Perselisihan kecil yang menggemakan perkataan Marcus Aurelius. Seberapa buruk hasil dari kemarahan dan kesedihan dibandingkan dengan hal-hal yang membuat kita merasakan hal tersebut. Pikirkan hal ini saat Anda menghadapi masalah yang muncul setiap hari. Pikirkan tentang apa yang bisa dilakukan oleh keheningan ini bagi hidup Anda. Mungkinkah ini adalah kunci untuk kehidupan yang lebih baik dan lebih sukses? Bagaimana tindakan Anda dapat memengaruhi cara orang lain menghadapi masalah? Seperti yang telah kita lihat, 9 momen penting untuk dirangkul adalah keheningan, dari menghadapi pembicaraan hingga menghadapi kehilangan. Nasihat Stoik telah menunjukkan kepada kita jalan menuju kedamaian dan pengertian. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jangan buang waktu berdebat tentang seperti apa seharusnya pria yang baik. Jadilah pria yang memiliki semangat dalam perkataannya." Kita berlatih kekuatan mendalam yang dapat ditemukan dalam keheningan dengan memutuskan kapan berbicara dan kapan mendengarkan. Ini akan membantu kita menjalani kehidupan yang damai, bahagia, dan baik. Jangan ragu untuk menggunakan prinsip-prinsip Stoik ini dalam percakapan sehari-hari Anda dan lihat bagaimana kekuatan keheningan yang bijaksana dapat membuat hidup Anda lebih baik. Jika Anda menemukan pembicaraan ini mendalam dan bermanfaat, silakan klik tombol suka, tinggalkan catatan dengan pemikiran Anda, dan jangan lupa untuk berbagi ide-ide filosofis yang mendalam ini dengan semua orang yang Anda kenal. Jika Anda baru, berlangganan saluran kami untuk mendapatkan pelajaran lebih mendalam tentang stoicisme yang akan membantu Anda tumbuh. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.